Pernahkah Bapak Ibu merasa sendi terasa sakit setiap udara mulai dingin? Rasa nyeri itu sering datang tanpa permisi, membuat langkah jadi kaku. Cuaca dingin memang terasa menenangkan, namun bagi sebagian lansia justru membuat sendi berdenyut. Ini hal umum yang banyak dialami di Indonesia. Banyak Bapak Ibu mengira itu karena usia semata, padahal ada penjelasan medisnya. Tubuh memiliki cara khusus menanggapi suhu dingin. Hari ini kita akan membahas penyebab nyeri sendi saat dingin dan bagaimana mengatasinya. Semoga penjelasan ini membantu menjaga sendi Bapak Ibu tetap nyaman. Sebelum mulai, mari kita awali dengan salam dan doa bersama. Semoga setiap menit yang kita jalani membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat sehat semuanya. Semoga hari ini penuh kesehatan dan ketenangan. Saya doakan Bapak Ibu selalu diberi kekuatan, sendi yang lentur dan tulang yang kokoh. Semoga setiap rasa sakit menjadi pengingat untuk lebih sayang pada diri sendiri. Amin ya robbal alamin. Mari mulai dengan semangat baru untuk menjaga tubuh yang sudah menemani kita sekian tahun. Sebelum pembahasan, mari kita buka dengan pantun pagi. Semoga menambah semangat dan keceriaan hari Bapak Ibu. Embun menetes di daun pandan, hati tenang mendengar lagu merdu. Sehat sendi harapan yang dicanangkan, agar langkah tetap tegap selalu. Jika Bapak Ibu baru pertama kali mampir di kanal ini, perkenalkan, panggil saja saya Mas Dokter. Di sini, kita berbagi ilmu kesehatan dengan cara sederhana dan menenangkan. Setiap minggu saya menemani Bapak Ibu menjaga tubuh agar tetap kuat di usia senja. Kita belajar dengan bahasa ringan dan penuh kasih. Yuk Bapak Ibu, tulis di kolom komentar umur dan asal kotanya. Saya senang sekali membaca cerita dari seluruh Indonesia. Setiap daerah punya cuaca berbeda, dan itu memengaruhi kondisi sendi juga. Mengetahui asal kota akan membantu menyesuaikan tipsnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, supaya makin banyak lansia Indonesia bisa hidup sehat dan mandiri. Dengan berbagi ilmu, kita saling menguatkan untuk masa tua yang tenang. Satu langkah kecil, tapi berarti besar. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Kenapa sendi bisa nyeri saat udara dingin? Saat suhu turun, pembuluh darah di sekitar sendi ikut menyempit. Aliran darah melambat dan jaringan menjadi kaku. Ketegangan itu menekan syaraf sehingga muncul rasa nyeri. Itu sebabnya sendi lebih mudah pegal ketika udara turun suhunya. Ditambah, udara dingin membuat otot sekitar sendi meregang lebih lambat. Akibatnya, pergerakan menjadi terbatas. Sayangnya, banyak lansia memilih diam saat dingin daripada bergerak. Padahal kebiasaan ini memperparah kekakuan sendi. Semakin lama tubuh tidak digerakkan, semakin meningkat rasa nyeri. Sendi butuh aliran darah yang lancar untuk tetap sehat. Pola makan juga memengaruhi kenyamanan sendi. Terlalu banyak garam bisa menahan cairan di tubuh dan membuat sendi bengkak. Makanan tinggi MSG memperburuk peradangan kecil di jaringan sendi. Alhasil, rasa sakit jadi makin terasa. Bapak Ibu, ternyata bukan hanya usia yang membuat sendi sakit. Cuaca, pola makan, dan kebiasaan turut berperan besar. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut climate-related joint stiffness. Tubuh bereaksi terhadap perubahan suhu dan tekanan udara. Tekanan udara dingin membuat jaringan di sekitar sendi sedikit mengembang. Proses ini menekan saraf dan menimbulkan nyeri ringan. Tapi tenang Bapak Ibu, semua ini bisa dikendalikan dengan langkah sederhana. Tidak perlu obat kuat untuk mengurangi rasa sakitnya. Yuk kita bahas 5 tips aman agar sendi tetap nyaman di cuaca dingin. Siapkan catatan kecil agar tidak lupa. Tip pertama, tetap bergerak meski udara terasa dingin. Gerakan kecil membantu darah kembali lancar. Solusinya, Bapak Ibu bisa melakukan senam ringan selama 10 menit setiap pagi. Gerak lembut mampu menghangatkan sendi. Tip kedua, jaga suhu tubuh. Gunakan baju lengan panjang, selimut tebal, dan kaos kaki di malam hari. Suhu hangat membantu pembuluh darah terbuka lebih lebar. Hasilnya, aliran darah ke sendi jadi lebih baik. Tip ketiga, hindari makanan yang membuat peradangan meningkat. Kurangi garam, lemak jenuh, dan makanan pedas berlebihan.
Pilih makanan yang kaya omega-3, seperti ikan laut, tahu, tempe, dan sayuran hijau. Kandungannya menenangkan sendi dari dalam. Bapak Ibu perlu tetap minum meski tidak merasa haus. Air menjaga pelumasan alami di dalam sendi. Minimal 6-8 gelas air setiap hari akan membantu tubuh tetap elastis. Jangan tunggu bibir kering baru minum. Sebelum tidur, mandi dengan air hangat. Cara ini melancarkan sirkulasi dan menenangkan otot yang tegang. Setelah itu, gosok lembut lutut atau bahu dengan minyak kayu putih. Rasanya hangat dan menenangkan. 5 kebiasaan ini sederhana namun efektif bila dilakukan rutin. Tubuh jadi lebih siap menghadapi dingin. Tapi jangan beranjak dulu. Ada tips penting berikutnya. Ini sering saya berikan ke pasien lansia di musim hujan. Lakukan peregangan sederhana setiap 2 jam. Boleh sambil duduk atau berdiri, asalkan tetap lembut. Solusinya, Bapak Ibu bisa mengangkat lutut bergantian sambil menarik napas panjang. Ini memperlancar sirkulasi dan kurangi kekakuan. Aktivitas ringan seperti menyapu atau menyiram tanaman juga bagus. Jangan biarkan sendi terlalu lama diam. Tidur cukup akan membantu tubuh memulihkan peradangan sendi. Usahakan tidur sebelum jam 10 malam. Hindari udara malam yang dingin menembus kulit. Gunakan selimut atau minyak hangat di lutut. Suasana kamar yang rapi dan hangat membantu tidur lelap. Hormon dalam tidur membantu perbaikan jaringan sendi. Jangan lupa makan buah yang membantu regenerasi sel. Alpukat, pisang, dan pepaya sangat baik untuk tulang. Buah mengandung kalium dan vitamin yang mengurangi peradangan. Makan 2 porsi per hari sudah sangat cukup. Nah, Bapak Ibu, kunci utama ada pada kebiasaan. Tidak perlu obat mahal. Yang perlu hanya disiplin dan sabar. Sinar matahari pagi mengandung vitamin D alami yang baik untuk tulang. Bapak Ibu bisa berjemur 10-15 menit sebelum jam 8 pagi. Berjemur membuat tubuh hangat dan memperkuat metabolisme. Cara sederhana ini menurunkan resiko nyeri sendi berulang. Lakukan gerakan membuka dan menutup jari tangan sebanyak 10 kali. Gerakan ringan ini menjaga kelenturan sendi kecil. Putaran tangan perlahan membantu menyalurkan darah ke ujung jari. Hindari gerakan cepat agar tidak menambah nyeri. Solusinya, Bapak Ibu bisa melakukan rotasi bahu pelan untuk melonggarkan otot bagian atas. Ini baik dilakukan tiap pagi. Gerakan sederhana seperti ini membantu sendi panggul tetap aktif. Tidak perlu lama, cukup 5 menit saja setiap sesi. Setelah peregangan, duduk sejenak agar napas normal kembali. Rasakan hangatnya aliran darah di tubuh. Minum air setelah bergerak membantu menjaga kelembapan sendi. Ini membantu melancarkan pelumasan alami di lutut. Hindari duduk lama tanpa pergerakan minimal 1 jam sekali. Berjalan ringan ke dapur atau halaman sudah cukup. Aturlah timer kecil sebagai pengingat bergerak setiap 1 jam. Cara ini efektif mencegah kekakuan mendadak pada sendi. Aktivitas rumah tangga ringan juga termasuk olahraga. Menyapu, melipat baju, atau menyiram bunga sudah sangat bermanfaat. Hindari mengangkat beban berat secara tiba-tiba. Gunakan 2 tangan agar beban seimbang dan tidak menekan lutut. Pastikan alas kaki tidak licin untuk menghindari terpeleset saat lantai lembab. Pilih sandal empuk yang menahan tekanan di telapak. Lakukan latihan napas dalam, tarik 4 hitungan, dan hembuskan perlahan. Oksigen membantu mempercepat penyembuhan jaringan sendi. Solusinya, Bapak Ibu bisa duduk tegak, lalu tarik napas perlahan sambil menutup mata. Cara ini menenangkan saraf dan meredakan nyeri halus. Konsumsi sayuran hijau tiap hari, seperti bayam dan kangkung. Kandungan magnesiumnya membantu kontraksi otot yang seimbang. Protein dari sumber nabati sangat baik untuk jaringan sendi. Usahakan makan ikan 2 kali seminggu untuk menjaga kekuatan tulang. Karbohidrat kompleks dari nasi merah menjaga energi stabil. Hindari nasi putih berlebihan yang mempercepat peradangan. Buah seperti jeruk, pepaya, dan alpukat kaya vitamin C dan E. Keduanya berperan dalam memperbaiki kolagen sendi. Minuman hangat seperti air lemon pagi hari membantu detoks alami. Tubuh menjadi ringan dan nyeri berangsur berkurang. Duduk terlalu membungkuk
memberi beban pada punggung. Jagalah postur agar tekanan pada lutut dan pinggang tetap seimbang. Gunakan bantal kecil pada punggung saat duduk lama. Posisi duduk yang benar mencegah rasa nyeri menjalar ke punggung bawah. Suasana hati yang gembira memperbaiki hormon endorfin. Hormon ini membantu tubuh melawan nyeri dengan alami. Ajak keluarga untuk beraktivitas kecil bersama di rumah. Koneksi emosional bisa menenangkan rasa sakit di tubuh. Musik lembut membantu merilekskan otot dan sendi. Nikmati musik sambil peregangan ringan agar aliran darah lancar. Saat cuaca sangat dingin, hindari lantai keramik yang terlalu lama diinjak tanpa alas. Permukaan dingin dapat mempercepat kekakuan. Solusinya, Bapak Ibu bisa mengenakan sandal rumah berbahan lembut. Bahannya menjaga suhu tubuh tidak turun terlalu cepat. Gunakan minyak kayu putih sebelum tidur agar tetap hangat. Aroma dan rasa hangatnya membantu peredaran darah. Tempatkan botol air hangat di dekat lutut bila terasa nyeri. Panas ringan mengendurkan jaringan otot di sekitar sendi. Hindari angin malam langsung mengenai tubuh. Suhu dingin malam bisa memperkuat gejala kram atau nyeri sendi. Hindari angin malam langsung mengenai tubuh. Suhu dingin malam bisa memperkuat gejala kram atau nyeri sendi. Isi waktu luang dengan kegiatan positif, seperti membaca. Pikiran yang tenang memberi sinyal positif ke sistem saraf tubuh. Kurangi penggunaan garam bertahap setiap hari. Proses ini mengurangi penumpukan cairan di persendian. Gula berlebih membuat peradangan berlanjut. Ganti dengan madu sedikit saja untuk rasa manis alami. Jahe mengandung zat antiinflamasi alami yang menenangkan sendi. Rebus jahe segar, lalu minum hangat setiap pagi. Minuman ini memberi rasa nyaman di lutut dan bahu. Lakukan rutin 2 kali seminggu. Gunakan kompres hangat 15 menit untuk melonggarkan sendi kaku. Hindari penggunaan air terlalu panas agar kulit aman. Setelah kompres, lakukan peregangan pelan agar darah kembali lancar. Ini membantu menurunkan rasa nyeri tanpa obat. Latih sendi jari dengan memeras bola busa. Ulangi 8 hingga 10 kali setiap sesi. Latihan kecil ini menjaga kekuatan cengkeraman. Bapak Ibu jadi lebih mudah memegang benda dan tidak cepat lelah. Beberapa aroma seperti lavender dapat menenangkan pikiran. Pikiran tenang mempercepat pemulihan rasa sakit. Pastikan ruangan memiliki sirkulasi udara baik agar oksigen cukup. Udara pengap justru membuat tubuh terasa lelah. Senyum dan tawa membantu melepaskan stres yang menegangkan sendi. Nikmati setiap momen kecil dengan gembira. Berjalan di taman sambil menghirup udara pagi menambah semangat. Pemandangan hijau menenangkan sistem saraf. Pernafasan teratur menyeimbangkan sistem metabolik. Tubuh pun terasa lebih hangat tanpa perlu banyak bergerak. Dzikir atau afirmasi positif membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Rasa syukur memperkuat daya tahan terhadap nyeri. Saat hati tenang, hormon kortisol dalam tubuh menurun. Itulah sebabnya nyeri lebih cepat reda saat kita ikhlas. Makan dalam porsi kecil tapi sering lebih baik daripada porsi besar. Tubuh tidak kekenyangan dan mudah mencerna zat gizi. Sup sayur bening hangat sangat ideal untuk lansia. Cairannya menjaga sendi tetap lembab dan tidak cepat kering. Hindari jongkok terlalu lama saat mencuci pakaian atau lantai. Gunakan kursi kecil agar posisi tubuh tetap seimbang. Saat hujan, jangan langsung keluar rumah tanpa pemanasan. Perubahan suhu mendadak bisa memicu sendi terasa kaku. Gunakan syal atau jaket tebal jika ingin keluar. Jaga tubuh dari tiupan angin kering. Kaki yang hangat menjaga suhu tubuh stabil. Kedinginan pada telapak kaki bisa menyebar hingga ke lutut. Jika jari terasa kaku, celupkan ke air hangat sambil digerak-gerakan. Otot tangan kembali lentur dan nyaman. Gerakan sederhana ini juga menguatkan otot bahu. Ulangi perlahan tanpa rasa sakit berlebihan. Jika berjalan jauh, gunakan tongkat bantu agar tekanan di lutut berkurang. Keselamatan lebih penting daripada gengsi.
Pastikan alas kaki bersih dan tidak aus. Langkah stabil mencegah jatuh dan cedera sendi. Perawatan sendi memerlukan kesabaran dan kebiasaan baik. Hasilnya tidak instan tapi pasti terasa. Lanjutkan rutinitas setiap hari tanpa terburu-buru. Tubuh yang konsisten akan terbiasa lebih cepat menyesuaikan. Jagalah hidrasi, tidur cukup, dan hati gembira. 3 hal ini pondasi utama tubuh lansia tetap kuat. Bila nyeri tak kunjung reda, konsultasikan dengan dokter. Pemeriksaan ringan bisa memastikan tidak ada masalah serius. Pemeriksaan dini mencegah kondisi semakin parah. Deteksi cepat berarti peluang sembuh lebih besar. Ketika tubuh lelah, istirahatlah sejenak tanpa rasa bersalah. Kelelahan memperlambat proses penyembuhan alami sendi. Gunakan bantal lutut saat tidur menyamping agar posisi tubuh sejajar. Ini meringankan tekanan pada pinggul. Disiplinkan waktu istirahat agar tubuh punya jam biologis tetap. Tidur cukup membantu produksi hormon penyembuh alami. Mulailah dari posisi duduk yang benar tiap hari. Kebiasaan kecil memberi dampak besar bagi tulang. Catat 3 kegiatan sehat tiap hari agar semangat terjaga. Tulisan sederhana bisa menjadi motivasi kuat. Dukungan keluarga sangat membantu proses pemulihan. Ajak anak cucu untuk menemani senam pagi bersama. Waktu terus berjalan, namun kesehatan bisa dijaga. Dengan kebiasaan baik, usia hanyalah angka. Nikmati setiap hari dengan rasa syukur. Rasa syukur memperkuat daya tahan tubuh dari dalam. Bapak Ibu, nyeri bukan hukuman, tapi sinyal kasih sayang tubuh agar kita peduli. Dengarkan tubuh dan rawat dengan sabar. Jangan beranjak dulu, masih ada pesan terakhir untuk menjaga sendi tetap kuat. Catat baik-baik agar tidak lupa. Minum air cukup, makan bergizi, dan rutin bergerak. 3 hal ini adalah resep sederhana menjaga sendi tangguh. Ingat, tubuh sehat memberi kita kesempatan beribadah dan berkarya. Maka rawatlah setiap bagian dengan penuh kasih. Mari kita tutup dengan pantun penyemangat. Semoga menambah senyum sebelum video berakhir. Langit jingga mulai merona. Burung pulang ke sarangnya. Jaga sendi tiap harinya agar sehat sepanjang masa. Ya Allah, sehatkanlah tubuh para orang tua kami. Lapangkan sendi mereka dan ringankan setiap rasa nyeri. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Amin ya Robbal Alamin. Silahkan tulis di komentar, saya siap berubah untuk sehat. Mari saling menyemangati dalam perjalanan menjaga tubuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.